Yo, Halo. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kumaha, kabar dunia, aman? Oke, masih pakai baju yang sama. Ya, gitu ya. Panas ya. Kita lagi panas-panasnya ini. Musim hujan teh panas, gimana ya? Itu ibarat Gini. kayak tsunami tuh. Narik dulu air, ngasih air yang banyak. Alhamdulillah, rezeki. Jadi biar petani petani tumbuhannya panennya lebih banyak gitu ya. Jadi Amin. perekonomian negara semakin membaik dari hari ke hari. Amin. Amin, Aduh, amin, tidak amin. usah membahas itu ya. Berat ya ekonomi mah berat ya. Gini nih bro, kan kita tahu sendirilah sebagai seorang pengajar gitu. Agustus itu adalah bulan-bulannya adik-adik Unyu masuk ke universitas. Mantap. Mantap. Ini saya juga kan karena saya di universitas kan jadi baru dapat mahasiswa baru, ngelihat orang-orangnya gitu kan. Jadi ini ya, jadi banyak teman-teman kita, mungkin murid-murid kita dulu ya, yang sekarang baru jadi mahasiswa nih. Oke. Jadi baru mahasiswa, jadi baru ketemu dunia baru gitu. Jadi anak baru lagi gitu. Mungkin kalau dulu kan dia jadi senior gitu ya di SMA. Sekarang dia jadi junior lagi gitu. Jadi junior lagi. Meskipun masih belum kuliahnya masih belum tatap muka, belum online, tapi ya seenggaknya vibe sebagai seorang mahasiswanya tetap ada lah ya. Pasti tetap ada gitu. Nah, kita mau ngomongin ini, jadi sebenarnya saya pengen nostalgia nih gitu ya. Kita kuliah lu angkatan berapa sih? 2009. Saya senior Anda. 2009. Ya. Nah, 2009 saya itu 2000, kalau gue 2011. Jadi sebetulnya beda 2 tahun sih, beda 2 tahun. Cuman kalau dihitung-hitung kita ada di era yang sama ya gitu. Di era yang sama, di kampus yang sama gitu. Di itu. Ingat nggak sih? Kalau aturan 2011 di ospek sama 2009. Oh betul. Iya. Itu yang ospeknya gitu. Jadi 2 tahun di atas kita yang ospek ya. Ya. Untuk di kampus kita. Untuk di kampus kita gitu. Tapi sistem ospeknya juga udah beda sebetulnya. Ya. Udah beda gitu. Karena dulu waktu 2010 banyak kasus gitu, kasus yang ospek itu kasus yang ada korban jiwa gitu kan. Kita jadi 2011 itu nggak ngalamin ospek yang benar-benar kayak ospek gitu waktu dulu. Masih ingat nggak sih gimana pengalaman pertama gitu waktu mau jadi mahasiswa gitu? Cerita gitu. Saya itu agak berat ya kalau berat dalam artian apa? Ini kan budaya ya. Mungkin kami berdua itu dari UPI. UPI itu apa dulu? Universitas padahal IKIP. Itu plesetannya. Jadi, kita jadi, anak ledang. Jadi kenapa ada plesetan itu? Karena UPI itu sempat ganti nama ya. Asalnya IKIP. IKIP itu apa? Masih ingat nggak IKIP apa? IKIP itu ilmu keguruan dan ilmu pendidikan. Institut keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, itu. Dan itu sama di Indonesia. Jadi ada IKIP Bandung, IKIP Jakarta, IKIP gitu loh. Tapi hanya yang di Bandung yang dapat kehormatan untuk menjadi Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Awalnya mungkin. Awalnya. Jadi Universitas Pendidikan, jadi yang IKIP Jakarta jadi apa ini? Yang di Bandung nggak jadi IKIP Bandung gitu, tapi jadi Universitas Pendidikan Indonesia. IKIP gitu. Jakarta jadi UNJ sekarang. UNJ. Surabaya negeri Jakarta ya. Ya itulah, udah semua udah nggak ada IKIP sekarang. Nggak ada IKIP sekarang mah. Tapi ganti nama semua. Ada IKIP Siliwangi. Oh, IKIP Cimahi. Cimahi. STKIP. Bukan IKIP. Oh iya betul, Sekolah Tinggi benar betul STKIP. Nah, coba gimana sih jadi mahasiswa nih, biar teman-teman tahu lah gimana yang jadi yang namanya jadi mahasiswa offline gitu loh. Offline zaman baheula. Saya mulai aneh ya sekarang gitu, perubahan zaman, khususnya zaman pandemi gini. Saya lebih banyak mahasiswa baru itu posting di IG gitu. Saya apa? Ya itu kan mahasiswa baru, saya
bersedia untuk apa, saya siap ini, saya siap itu di IG doang gitu. Nggak tahu pelaksanaannya saya seperti apa. Mudah-mudahan pelaksanaan pun benar-benar sesuai dengan apa yang dia posting gitu. Ya. Ya, sebelumnya Gimana? Ya, dulu situ. waktu pertama masuk kuliah nih, dari SMA kuliah gitu. Apa sih bedanya gitu? Masih inget nggak bedanya anak SMA sama anak kuliah gitu? Ya, sebelumnya saya pribadi tidak usah membahas masa kuliah ya. Karena ada budaya yang harus kita jaga. Kalau itu nanti sajalah kita ngobrolinnya mungkin dengan orang-orang, mudah-mudahan kedepannya ada yang bisa diajak ngobrol gitu, lebih enak. Ya, betul. Kalau saya pribadi kan sifatnya subjektif ya, gak enak ya. Nah, mungkin saya pengalaman dari sisi itunya saja lah yang tadi yang ditanyain. Kalau yang paling mencolok ini, sekolah kita diam, guru datang. Oke, betul. Kuliah, dosen diam, kita yang datang. Nah, gitu bedanya gitu. Ya. Jadi sudah tidak ada yang namanya guru kalau dulu kita kan nelpon SMS ya. Nah, kamu belum ngerjain tugas, gitu kan? Kerjakan dong. Tapi kalau kuliah nggak ada yang kayak gitu. Dosen nggak mungkin kayak gitu. Bodoh amat ya. Bodoh amat, pokoknya lu mau kuliah enggak, terserah gitu kan. Nah, itu mungkin harus jadi apa ya, pandangan tersendiri lah, pandangan baru lah buat anak-anak yang sekarang mau kuliah ya. Nah, terus di kampus-kampus tertentu juga pasti punya aturan sendiri gitu kan. Pasti. Dan gini, sekarang kan ada banyak jalur ya, jalur SNM, SBM, atau ujian mandiri gitu kan. Setelah di kuliah itu akan hilang. Jadi kalian sudah akan berbaur dengan lulusan yang lain, tidak usah membahas itu. Karena kalau kalian membahas itu saya rasa nggak penting juga gitu kan. Nama saya saya lulus jalur ini. Ngapain? Jatuhnya rasis ya? Iya, rasis. Rasis dalam artian ya seperti itu kecil. Membeda-bedakan jalur masuk gitu kan. Nah, gitu. Jadi kuliah itu tidak ada yang namanya teman sehidup semati lah istilah ya. Kalau sekolah kan masuk bareng, keluar bareng gitu kan. Iya. Kuliah nggak bisa. Kuliah lulus masuk bareng, keluar hilang. Perjuangannya masing-masing gitu ya kalau kuliah. Kuliah itu perjuangan masing-masing. Tapi hati-hati juga gitu sama orang-orang yang iri, yang licik lah. Saya rasa itu ada. Jadi bisa dibilang kalau kuliah itu spoiler kehidupan sebenarnya gitu ya, kehidupan nyata gitu ya. Spoiler doang gitu, bukan kehidupan nyata sebetulnya gitu. Spoiler. Karena kehidupan nyata beda. Nah, benar. Awal masuk kita kan pasti ketemu dengan yang namanya ospek lah. Apapun namanya di kampus-kampus gitu, tapi intinya kan ospek lah. Ospek. Tapi mungkin berbeda. Kampus, ya. Kalau dulu yang saya dengar ada kekerasan fisik gitu, mudah-mudahan sekarang nggak ada. Amin. Apalagi sekarang zaman online gini, ketemu juga nggak, gimana mau itu kan? Nggak ada yang ini nyuruh bawa minuman hayukang gitu. Nah, kursi goyang. Aduh, saya itu kalau diceritakan saya pengen muntah itu. Saya benar, saya sampai sekarang saya tidak akan pernah minum minuman yang mereknya itu, ya. Karena saya pengen muntah, saya minumnya. Ya, ada trauma tersendiri lah itu dengan minuman itu ya. Aduh. Jadi ini kebayang nih, otak saya mulai terbayang zaman ospek dulu, tapi tidak usah kita bahas. Okay. Tapi saya rasa saya sama Sidik sepakat. Kalau masuk kita akan ketemu senior, pasti kan? Betul. Panitia yang menjamu kita di ruang registrasi itu adalah senior. Ya. Khususnya di kampus kita itu 2 angkatan gitu kan. Jadi kalau kita angkatan 2009 berarti yang jadi panitia 2007 gitu kan. Pokoknya per 2 angkatan. Nah, setelah masuk ke ruang registrasi kita istilahnya kalau bahasa kasarnya diculik senior untuk masuk ke sebuah ruangan ya di PKM ya, pusat
PKM apa? Kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa. Dan di situ kan kita ada arahan, ada petunjuk buat mengikuti. Kalau sekarang namanya apa ya? Ospek apa ya? Masih ingat? Ya Mokaku. Itu zaman saya dulu itu. Tua banget. Sampai sekarang sama. Masih Mokaku. Masih sama Mokaku. Ya, itu persiapan Mokaku lah. Kalau di UPI ya, itu namanya Mokaku itu. Ya itu kita kasih tahu harus bawa ini, siapkan itu lah. Itu udah pasti lah. Dan saya rasa semua kampus juga sama. Ya setelah itu ya udah masuk ke masa-masa orientasi. Tapi gini, kalau dulu ke Karisma kan setelah registrasi ulang di BAAK atau daftar ulang lah istilah generalnya, terus nanti dibawa ke senior kan, nanti kayak senior tuh kayak nyambut gitu ya. Tapi ada cerita unik nih. Dulu waktu lulus SMA, saya tuh udah kayak gini. Maksudnya kayak gini tuh brewok gitu. Ya. Jadi saya brewokan gini tuh udah dari SMA kelas 2. Tua ya. Jadi orang udah boleh lah dikatakan itu. Nah, jadi orang-orang yang tidak menyangkanya saya lebih tua daripada kelihatan saya lebih tua daripada umur saya gitu kelihatannya gitu. Nah, dan kebetulan juga saya itu udah terkesima sama pakaian yang namanya batik dari dulu. Jadi saya sering pakai batik kemana aja karena saya suka gitu, karena saya suka yang namanya abstrak teratur itu benar-benar suka. Nah, waktu registrasi waktu itu tahun 2011 ingat 2011 saya registrasi pakai batik warna merah gitu. Pakai celana jeans biasa batik warna merah, saya registrasi gitu. Nah, keanehan pertama waktu itu satpamnya kalau misalnya dia ngelihat ada anak yang mau minta nomor antrian tanpa orang tuanya, itu suka agak dinantikan karena kasihan orang tua gitu ya, orang tua dulu yang didahulukan. Nah, waktu itu saya dikasih duluan gitu. Nah, itu keanehan pertama kenapa saya dikasih gitu ya, oke gitu ya. Karena waktu itu saya sendiri registrasi sendiri, orang tua kan kerja nggak bisa gitu. Nah udah gitu saya setelah registrasi, saya ngelihat tuh banyak kumpulan mahasiswa gitu, bawa bendera, bawa atribut segala macam gitu kan ya. Nah pas saya selesai, saya keluar, saya jalan aja biasa, nggak ada yang rame-rame. Tapi di belakang saya teman yang sama-sama mahasiswa itu disambut gitu. Saya kayak kok nggak ada yang nyambut saya gitu kan? Ya, mungkin teman kakak tingkat jurusan saya nggak ada gitu. Tapi jelas-jelas karena saya waktu itu daftarnya jurusan ini, saya lihat atributnya ternyata ada gitu. Nah akhirnya terus disuruh ospek kan. Nah teman-teman waktu itu kan kita komunikasi dengan teman-teman mahasiswa baru itu pakai Facebook ya. Ya. Masih zamannya Facebook gitu, masih zaman nama-nama alay gitu kan. Nah kalau gitu teman-teman yang udah saling bertemu online itu udah ngomongin kita harus bawa ini, kita harus bawa itu. Nah mereka udah tahu kenapa saya belum gitu. Akhirnya besoknya hari kedua registrasi itu saya datang lagi dan saya nanya ke senior yang di sana, Kang, punten kata saya, Kang maaf ini teh dari jurusan ini gitu. Iya. Kenapa? Saya nanya langsung kenapa saya nggak dibawa juga? Oh, Kang teh mahasiswa baru. Muka Anda terlalu tua itu. Saya kira orang tua yang ngedaftarin ulang anaknya kurang asem. Tapi kalau saya beruntung jatuhnya. Nah, saya itu daftar ulang itu hari Jumat. Hari Jumat itu jam 11. Hampir Jumatan ya. Hampir Jumatan. Jadi saya keluar udah kosong di luar. Akhirnya saya pulang aja itu. Jadi saya tidak tahu tuh harus nyiapin apa. Tapi ada teman sekolah juga dulu yang satu jurusan akhirnya dikasih tahu. Tapi kata orang lain sih waktu itu kan dibawa ke PKM gitu semua gitu. Tapi kebetulan saya nggak tahu harus bilang alhamdulillah atau harus bilang apa ya, bersyukur atau bersedih gitu. Saya nggak tahu tuh saat itu. Pokoknya saya keluar itu nggak ada siapa-siapa, sepi aja itu di ruang itu. Nggak ada yang nyambut sama sekali ya? Nggak ada. Jadi ya udah. Jadi saya rasanya datang ke kampus, daftar ulang, pulang gitu doang. Iya. Waktu ospek pun nggak ada yang. Saya dikiranya mahasiswa yang anak-anak yang lulusnya yang gap tahun gitu. Oh ya. Yang gap tahun berapa lama gitu, jadi manggilnya Kang, manggilnya senior, bahkan ada pengalaman unik lagi gitu. Waktu di UPI, kalau teman-teman ini yang masuk UPI nih tahu lah, kalau waktu mau kaku itu kita mahasiswa baru nggak boleh bawa motor, setuju nggak? Betul nggak? Iya. Nggak boleh bawa motor. Nah waktu itu rumah saya kan jauh, Cimahi UPI jauh gitu, jaraknya berkilo-kilometer. Terus kita mulai ospek itu jam 6 pagi gitu. Kita mau nyari angkot di mana, mau nyari ojek di mana gitu. Akhirnya
dengan memanfaatkan penampilan saya yang seperti ini, saya pakai jaket, pakai helm, masuk, nggak ada yang negur sama sekali. Saya masuk, malah ada senior yang manggil Kang. Mau bimbingan subuh itu. Oh, Tapi gini, Anda enak, situ enak. Jam 6 pagi. Kalau saya enggak, besok kumpul jam fakultas. Ya jam berapa itu? Jam fakultas. Udah main kode ya. Iya, jadi nggak pernah ngasih tahu jam. Akhirnya dari rumah beres sholat subuh, langsung berangkat. Sempat kena hukuman nggak waktu itu? Oke, itu emang harus dibahas ya. Saya rasa sudah tahu jawabannya. Ya, jadi sebetulnya hukuman-hukuman yang dikasih senior itu bukan hukuman benci ya, tapi ya mental. Have fun aja sebetulnya mah, kita memperkuat mental gitu kan. Meskipun waktu itu saya salah satu mahasiswa yang agak licik gitu. Agak licik itu jadi kayak ayo dihukum gitu, dikumpulin dulu gitu. Orang yang mahasiswa lain nurut, saya pergi. Jadi intinya nggak ada hukuman. Sebetulnya nggak ada hukuman. Cuma penguatan. Penguatan aja gitu. Having fun aja. Jadi kalau teman-teman nganggapnya itu sebagai hukuman karena teman-teman terlalu serius lah hidupnya gitu ya. Padahal mah bawa ketawa aja, karena setelah udah angkatan-angkatan berikutnya kita udah jadi senior, ya kita akan ngelihat momen itu bikin kita ketawa gitu kan. Bikin kita ya udah lucu-lucuan aja gitu, nggak ada. Dan mungkin angkatan corona nggak bisa ngerasain. Sayangnya angkatan corona ya gimana ya. Emang katanya ada beberapa orang yang ngomong gini bro, ada yang ngomong angkatan corona enak gitu, kuliahnya di kampus gitu. Tidak bisa ya, itu. Kuliahnya di rumah gitu, depan laptop, nyantai, nggak harus mandi pagi, nggak harus pos gitu. Tapi sebetulnya buat kita yang ngalamin offline itu ada sesuatu momen-momen yang enak gitu ya. Jadi ini share aja ini untuk teman-teman yang yang kuliahnya online mungkin ya. Dulu pernah kejadian gini, mungkin Karisma juga pernah ngalamin. Saya tuh tahun pertama jadi KM, jadi ketua mahasiswa kelas. Dan fungsinya KM itu adalah untuk menjadi jembatan antara mahasiswa dengan dosen gitu. Nah, bentar. Nanya dulu. Apa? Itu kan sudah pasti karena tua kan? Bukan karena yang lain kan? Alasannya sih bisa. Dituakan. Iya, itu akan. Alasannya sudah jelas itu. Iya, karena ya dari dulu udah brewok sih gitu, jadi keturunan, emang ada keturunan gitu. Nah waktu itu kuliah jam 6.45. Kok 6.45? Jam 7 pagi. Nah, saya sebagai orang Cimahi ini ya, orang Cimahi, balik lagi orang Cimahi, berangkat itu jam 6:30 atau jam 6 gitu. Karena pagi banget gitu. Di perjalanan kan HP ada gitu, tapi nggak masa naik motor ngomong HP gitu ya, main HP gitu. Nah, sampai di kampus jam 6:30 atau jam 6:30, teman-teman udah ada, ternyata ada dosennya nge-WA. Maaf, saya sedang ada di Papua. Mantap sekali. Jadi perkuliahan hari ini saya batalkan. Dan tapi karena saya udah di kampus dan nggak semua teman udah di kampus ya, ada beberapa orang yang udah di kampus. Akhirnya kita sepakat ya udah, teman-teman yang lain yang nggak tahu saya nggak kasih tahu aja sampai semuanya datang, baru saya kasih tahu. Sama susah sama senang. Untungnya saya lagi di Papua, saya tunggu ya 2 jam lagi. Nah. Tapi emang gitu sih. Nah itu mungkin anak-anak harus tahu tuh, yang baru kuliah itu harus tahu kondisi seperti itu. Ya. Yang namanya dunia kuliah mah gitu. Nah, kita bahas runtun aja lah. Semester 1, semester 2, saya yakin itu masa-masa kita perkenalan kan. Adaptasi. Mengetahui kondisi, situasi gitu kan. Tuh, teman baru bukan teman permanen ya, teman permanen beda, karena biasanya teman semester 1 itu nggak yang dekat semester 1 itu nggak terlalu dekat pas semester akhir gitu, bukan jadi musuh, tapi akan hilang. Ada yang ini kita jelasin dulu, teman-teman pertama masuk kuliah itu ada teman-teman istilahnya, ada yang teman-teman yang duduk di barisan depan, ada yang duduk di barisan tengah, ada yang duduk di barisan belakang, dan ada teman siluman. Masih ingat nggak yang istilahnya namanya teman siluman? Nah, teman yang depan biasanya yang telat itu. Bukannya telat itu di depan. Beda ya. Kalau waktu SMA teman yang pintar tuh yang paling depan.
Tapi kalau sekarang teman yang depan adalah teman yang dikorbankan. Nah, antara di depan atau di samping pintu masuk keluar itu. Samping situ. Nah, Supaya jadi nggak yang kelihatan paling pas masuknya. pertama datang di ujung belakang. Betul. Ada istilah Terus itu, ada IPK menentukan apa? Posisi menentukan IPK. menunjukkan IPK, betul Nah. gitu. Jadi pas ujian, terutamanya pas ujian gitu kan, karena kursinya itu nggak kayak SMA. Kadang-kadang kita udah punya pakemnya, saya di sini, saya di sini, saya di sini. Kalau kuliah itu kan bebas gitu, pokoknya datangnya siapa yang duluan dia dapat tempat gitu. Nah, pas waktu ujian itu biasanya tiba-tiba pada rajin datangnya pagi-pagi gitu. Kuliah jam 7 datang jam setengah 7 atau jam 6 itu udah pokoknya berubah aja semuanya gitu. Cuman yang saya kangen dari dunia kuliah itu adalah mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman yang tiba-tiba jadi pengusaha kelas ya. Nah, oke. Danus itu. Kalau di saya itu solondok sama makaroni. Kalau saya kiripik sama gorengan. Beda-beda. Beda-beda. Tiba-tiba ada yang bawa trash bag isinya solondok itu semua. Kalau saya trash bag-nya isinya kiripik sama ini apa yang kotak kalau di kita mah tukang donat gini. Ya. Oh, donat tahu DT. kan? Donat DT. Nah, kalau teman saya mau bawa gorengan segala macam. Tapi uniknya gini, teman saya itu termasuk bukan orang yang pinter banget gitu ya. Teman saya itu bukan orang yang pinter banget. Tapi satu waktu kita lagi makan di kantin nih bareng gitu ya, ada sekitar 6-7 orang. Dia ditelepon sama ibunya gitu, sebelum kita makannya ditelepon sama ibunya. Ingat banget percakapannya kayak gini. Ini si mahasiswanya bilang, "Mah, kenapa sih minjem uang lagi?" gitu. Terus si ibunya ngomong gitu ya, nggak kedengeran. Terus dia ngomong lagi apa gini nih yang bikin kaget. Kan kemarin udah dipinjemin 10 juta. Edan. Itu kita yang lagi makan tiba-tiba diem. Hah? 10 juta? Anda kaya? Macam apa ini? Macam apa ini? Nah, ternyata dia memang usahanya udah maju. Gitu. Nah, tapi itu menyalahi aturan kampus ya? Menyalahi. Biasanya mahasiswa itu kere kan? Itu kalau belum merasakan orek tempe itu nggak afdol itu. Nasi setumpuk, orek tempe sama telur dadar. Itu kan bonus-bonus ada mie-nya dikit. Tapi jangan pernah nyembunyiin daging ayam di dalam nasi. Sakit perut loh. Nah, itu saya dulu semester 1. Semester 1 itu gini, saya door to door. Mencari tempat ternyaman. Kosan temen? Kosan. Nah, kosan. Jadi nanti kalian akan ibaratnya akan sering bertemu dengan kosan ini. Ada kejadian. Ini kejadian mungkin kejadian lucu dan apalah. Jadi kan saya masuk bulan puasa tuh kebetulan kalau zaman saya. Bulan puasa beres kuliah, kita main ke kosan, mungkin ada 10 orang lah, saya lupa. 10 orang. Ya namanya mahasiswa ya. Tapi saya nggak ikutan. Masa? Saya tidak pernah terpengaruh kayak gitu. Ada teman saya satu lah pokoknya. Dia ngajak, anggaplah si A ya, teman saya si A. Ngajak si B. B, Godin, makan yuk. Ayo. Oke, hari pertama. Besoknya, B, makan yuk. Ayo. Selanjutnya, hari selanjutnya, B, makan yuk. Ayo. Kok dia makan, diajak batal puasa mau terus ya, kuliah aja. Kuliah itu mata kuliah pendidikan agama. Siapa yang nonis? Siapa yang ngaco? Pantesan diajak makan hayu-hayu ternyata. Dia nonis ya? Dia nggak ngomong, sih nggak ngomong, hayu-hayu aja. Pas ditanya kan mata kuliah itu kan agama Islam kan ada kan semester 1. Iya pasti. Yang agamanya non Muslim ngacung ya. Pada orang pada itu kan aneh. Nah itu keanehan-keanehan itu yang awal-awal kan kita nggak kenal, nggak tahu dia seperti apa gitu kan. Adaptasi teman-teman baru gitu kan, teman-teman baru. Itu ingat. Dan akhirnya kan kita ketemu teman-teman yang benar-benar enak gitu. Itu sih karena dari banyak keliling. Penjajakan itulah ya, penjajakan gitu, teman-teman baru gitu, mana yang enak gitu. Karena kita nggak bisa ngebohongin fakta bahwa ada mahasiswa yang istilahnya hedon gitu ya, ada yang hedon, ada yang mainnya gimana gitu. Nah kalau saya nggak tahu nih Karisma, kalau saya itu termasuk mahasiswa yang
modalnya secukup bukan modal, karena modal kita mementingkan kuantitas daripada kualitas gitu. Ingat kan? Gitu kan? Ini warteg sekotor apapun, kalau misalnya menyediakan nasi yang banyak, kita nggak akan berhenti datang ke sana gitu. Pasti gitu. Nah, Pasti banget. itu contohnya di belakang kolam ya. Di belakang kolam gitu. Kalau aku di belakang terminal Ledeng. Oh, terminal Ledeng. Mereknya itu namanya Jembar Sari. Barengan gulai sapi. Iya, gulai sapi. Mantap. Atau bubur. Bubur belakang kolam. Iya dong. Super. 2.500 sudah ada tulang-tulangnya itu. Udah nggak tahu tuh. Udah to the bone itu. To the bone banget. Nah, kalau saya kejadian gini. Tongkrongan saya, bukan tongkrongan ya, di kosan itu kan saya satu tongkrongan itu 11 orang. 11 orang, cewek 3. Wow, salah satunya istri saya. Kayak KKN ya? Itu salah satunya istri saya. Dari 3 itu cewek, dapat saya 1. Tapi kan waktu itu belum jadi istri. Belum. Kenal juga belum kan? Asik. Belum direbut dari pacar lainnya. Itu nanti kita bicarakan. Nah, Oke. Tempat tongkrongan saya di kosan itu daerah Cilimus. Di Cilimus itu dia anak. Jadi di kampungnya itu orang kaya lah. Di kampungnya. Tapi dia nggak pernah nunjukin. Biasa aja gitu ya. Biasa aja gitu. Bahkan kita minta uang juga dikasih gitu. Kasarnya gitu. Nah, tapi dia kalau udah dikirim dari kampungnya banyak. Kalau kita buka lemari, itu isinya kue, coklat, bukan baju. Beda. Jadi baju itu ditempel di tembok, digantung-gantungin baju tuh. Tapi di dalam lemari makanan. Di display gitu ya bajunya. Baju itu di display, tapi di dalam lemari itu makanan. Tapi kuncinya suka dibawa. Ya. Kan kita suka main, suka nongkrong, orangnya nggak ada lagi main. Nah, kita masuk, nggak bisa tuh buka si lemari. Lemarinya. Nggak bisa itu. Ya. Karena kuncinya dibawa. Karena tahu kalau kunci dibawa berarti ada makanan di dalam. Nah, tapi kan ya kita anak-anak olahraga ya. Olahraga. Cuma satu yang kita butuhkan, tenaga. Karbohidrat sebanyak-banyaknya. Kami tidak butuh ayam goreng, kami tidak butuh daging sapi, kami butuh nasi. Apapun lauknya, yang penting nasi. Nah, sama. Jadi gini, ada satu masa saya ingat kita semua akhir bulan, teman saya yang tadi itu di kosannya itu dia punya stok beras. Stok beras kita berapa ya? Ber-5, lupa lah pokoknya. Bikin beras, oke, kita patungan. Keluarin uang yang ada, yang punya, ada 5.000, 2.000, 3.000. Ada yang nggak punya uang, ya udah, saya yang beli, gitu. Nah itu solidaritasnya gitu. Yang nggak punya uang beli. Kita makan. Pokoknya ada kontribusi ya. Ya, cuma dengan gorengan, bala-bala, gehu. Tapi karena barang-barang udah capek kuliah, nasinya sebakul, gorengan doang, alhamdulillah mantap. Nah, itu yang bisa didapatkan nanti itu. Iya, karena jurusan olahraga banget ya, Iya, olahraga kan cuma butuh nasi. Kalau saya ada cerita unik ini nih, ya saya kan bahasa ya, bukan bahasa, memang nggak terlalu banyak tenaga. Tapi ada unik ini, jadi saya juga punya tongkrongan nih, jadi di salah satu kosan teman cewek sih temannya, tapi kita kumpul itu ada sekitar 7 orang, cowok 3, cewek 4 gitulah. Nah, kalau mahasiswa kan selalu identik dengan kopi saset ya. Ya. Kopi saset itu udah pokoknya mahasiswa itu harus gitu. Nah, suatu waktu pas main ke kosan teman, kita beli kopinya doang gitu, nggak diseduh langsung ke disimangnya, beli kopinya doang, minta air panas lah ke teman itu cewek yang punya kosannya. Nah, teman saya itu orang Padang itu, orang Payakumbuh masih ingat. Tolonglah ini diseduhkan gitu ya, diseduhin gitu. Udah dia pergi ke kamarnya, kita di ruang tamu, pas balik lagi dia nyeduh kopi 1 saset dengan air semuk gede, tahu kalau bisa di rumah makan nasi Padang itu kalau gelasnya kan gede gitu penuh. Wah, jadi airnya nggak panas.
Itu hamparan tuh. Kita ketawa-ketawa gitu, ketawa-ketawanya sampai dimarahin ibu kos. Itu artinya dia nggak pernah bikin kopi itu. Iya, ngomong, aku nggak pernah bikinin kopi buat ayah aku juga nggak pernah ngopi. Oh, Jadi yang aduh, salah itu kalian itu. gagal. Yang salah yang nggak ngasih tahu. Nggak ngasih. Ya kan asumsinya cewek udah tahu lah gitu kan, cewek udah biasa tahu gitu, nggak taunya dia nggak tahu, aku nggak pernah ngopi, aku nggak pernah bikinin kopi, katanya oh, oke. Kita ketawa-ketawa sampai habis itu. Ya, Terus tadi kan kita udah bahas semester 1, 2. Kayaknya ya, semester 3, 4 itu kan biasa-biasa aja ya, nggak ada, hanya berjuang di mata kuliah ya. masa-masanya jenuh sih sebetulnya semester Nah, 3 benar. 4 itu. 3, Masa-masanya 4 itu jenuh. ya kalau Tapi kamu justru tantangan tersendiri di semester 3 4 itu adalah karena di semester 3 dan 4 itu banyak mahasiswa-mahasiswa yang tiba-tiba suka menghilang gitu. Karena kejenuhan nah, itu. benar. Betul. Jadi karena tadi balik lagi, kalau misalnya di kuliah di sekolah SD, SMP, SMA kita nggak masuk kelas itu dicariin guru gitu. Karena guru harus care, harus peduli gitu. Tapi kalau di kuliah itu kita yang harus punya kesadaran diri untuk berjuang untuk pendidikan kita sendiri. Jadi dosen itu nggak peduli gitu, mau ada mau enggak gitu, terserah kalian gitu. Dan saklek gitu, misalnya kamu nilainya jelek ya udah nggak lulus mata kuliah saya, beres gitu kan. Kalau ya, di sekolah mah ini kenapa kamu nggak lulus mata pelajaran ibu, kenapa, terus ditanya, dikasih remedial segala macam, diasuh banget diasuh. Kalau di kuliah tantangan semester 3 4 itu adalah kejenuhan itu sendiri, dan kejenuhan dan kebebasan gitu kan. Kita bebas mau masuk kelas atau enggak ada yang marahin ya. rasa takutnya udah hilang. Nggak ada guru piket yang ngejar-ngejar ya. Ya kan? Kejar ke rumah. Nggak ada yang ke rumah, nggak ada gitu. Jadi kita benar-benar di masa-masanya kita harus sadar diri dan memperjuangkan diri sendiri. Itu semester 3 dan 4 jenuh banget, capek banget gitu. Ya, jadi tidak ada yang patut dibahas ya semester 3, 4. 5 kalau di olahraga itu semester 5 itu masa peralihan. Jadi 1 2 3 4 itu masa-masa capek karena kita lebih banyak fisik. Nah, semester 5 itu kita lebih banyak teori itu. Jadi mulai peralihan tuh. Ya, kita mungkin 80%-nya teori, 20% praktek. Kalau semester 1 sampai 4 kan 80% praktek, 20% teori gitu. Nah, tambah jenuh tuh ya? Nah, bukan jenuh, tapi saya pribadi merasakan badan mulai melebar. Karena kegiatan sudah berkurang, makan tetap gitu kan. Makan dengan porsi yang sama, tapi fisik turun gitu kan. Jadi ya itulah semester 5, 6 lah itu masa peralihan. Nah, peralihan dari rasa lelah sekarang udah hilang. Tapi mahasiswa olahraga pasti yakinlah pernah six pack ya. Ya, itu kayaknya hampir semua 90% lah laki-laki kayaknya six pack itu. Pernah six pack, pernah kecuali mahasiswa yang masuknya itu udah gede gitu. Udah gemuk gitu. Tapi biasanya itu juga biasanya atletnya atlet bulat kan kayak gitu ya, kan. Iya gitu. Oh, itu ya meskipun nggak six pack tapi kemampuan fisiknya juga luar biasa. Nah, iya. Jadi kalau nggak kuat ya mungkin nggak lulus. kan gitu kan. Betul. Dan masuk kalau di UPI itu masa-masa terindah adalah masa-masa tingkat 3 kata saya, karena di sana kita ketemu yang namanya KKN. Betul nggak? Semester 6 ya? 6. Ya, semester 6. Kalau saya semester 7 KKN. Kenapa? Telat ngambilnya? PPL dulu. PPL KKN. Nah, gitu. Kalau saya KKN dulu baru PPL. Nah, beda. Terbalik. Nah, bedanya itu silakan. Kenapa seperti itu? Kalau itu biasanya maksudnya bedanya apa? Bedanya KKN ngambil KKN dulu baru PPL? KKN dulu, KKN dulu baru PPL. Nah, bedanya terus saya PPL dulu baru KKN gitu. Bukannya itu hanya karena kurikulum, perbedaan kurikulum? Nah, kalau aturan itu harusnya KKN dulu baru PPL. Kenapa bisa terbalik? Nah, karena saya ngejar sidang cepat. 3,5 tahun jadi? 3,5 tahun. Oh, tapi harusnya saya itu sudah tidak ada kuliah sampai Desember. Sudah beres semua saya kuliah. Tapi karena rasa malas, tetap aja 4 tahun. Ya. Harusnya kan Januari itu saya udah mulai skripsi kan, Januari.
Karena seminar itu udah bulan September, ingat banget. September itu udah seminar. September, Oktober itu keluar SK skripsi kan. Tapi saya PPL kondisinya. Gitu. PPL lu, apa lu ya? PPL KN gitu. Pokoknya di akhir-akhir itu harusnya saya ngerjain, tapi karena rasa malas itu, akhirnya baru dikerjainnya Januari. Padahal kan kalau itu udah dikerjain Januari saya bisa sidang, lulus. Gitu, tapi ya malas. Tetap godaan sih. Ya itu betul, tapi itu untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang mau kuliah itu godaan paling berat kita itu adalah malas dan duit gitu. Kalau biasanya nih mahasiswa yang udah kuliah terus dia kerja juga dan udah kenal duit itu biasanya dia mengedepankan pekerjaannya dulu baru kuliahnya dulu. Itu benar-benar godaan gitu. Tapi karena saya dulu kerja sih tapi profitnya nggak terlalu bagus, salary-nya nggak terlalu wah gitu. Jadi saya mementingkan pendidikan gitu. Nah itu teman-teman saya yang waktu itu udah kerja udah gitu, itu banyak yang hilang atau lulusnya tuh telat tahun kayak gitu. Itu benar-benar godaan banget itu. Nah, kalau saya mah jenisnya yang malas gitu karena saya ngerjain skripsi itu dikasih waktu 6 bulan, saya 3 bulan terakhir ngerjainnya. Ya sama, saya juga gitu. Karena malas. Malas, udah jenuh banget, udah capek banget. Ya saya September SK, lulus Maret. Kan lama. Lama banget. Harusnya kan 3 bulan beres kan? Berarti Januari saya bisa sidang. Tapi karena rasa malas, ya itulah. Terus, aduh saya tadi lupa mau ngomong apa ya. Oh iya, saran saya, kalau emang kalian teman-teman masih mampu, orang tuanya masih mampu, istilahnya membiayai kuliah, jangan kerja. Saran saya. Karena nanti akan membagi dua hal itu. Karena apalagi kalau nanti udah kerja dapat duitnya banyak gitu kan. Apalagi sekarang tuh. Sekarang kan coffee shop itu banyak banget kan yang pasti pada kerja di sana, part time dan sebagainya gitu. Itu kalau saya pribadi gitu menyarankannya kalau masih sanggup orang tua membiayai dan keinginan teman-teman masih tercukupi, nggak usah kerja lah. Fokus dulu kuliah, fokus dulu di kampus. Artinya di kampus itu kan tidak hanya kuliah pulang ya, organisasi silakan sepuas-puasnya gitu kan. Kalau saya dulu cuma ikut UKM aja. Kebetulan saya ketua UKM dulu, sempat jadi ketua UKM. UKM apa tuh? Squash. Squash. Ya, squash. Bukan lemon squash ya. Nah, jadi saya nggak aktif di himpunan, tapi di UKM gitu. Itu pilihan sih. Nanti kalian bisa pilih mau UKM, mau himpunan, mau apapun lah, silakan gitu. Terus istilahnya fokus benar kuliah itu fokus benar, jangan terpengaruh apapun itu. Khususnya nih, hati-hati dengan yang namanya pacar, yang namanya teman dekat. Enggak, ini bukan itu. Karena apa? Ini dua hal ini yang akan mempengaruhi kalian. Ya, dua hal ini. Saat pacar, antar aku ke sana yuk. Nah, itu kan sudah bahasa yang sebenarnya tidak ada jawabannya kecuali iya. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai bertentangan dengan kuliah nanti, jadwal kuliah atau sebagainya gitu. Temen juga sama. Temen juga gitu. Saya masih ingat dulu temen temen SMA, dia kuliah bareng. Tapi dia nggak mau ambil jurusan lain, padahal dia nggak bakat. Tapi karena temennya di situ, dia pengen aja terus gitu. Akhirnya kan dia sampai berapa tahun itu dia nggak kuliah gitu kan. Karena emang pengennya bareng terus gitu ya. Dia kan bakatnya beda-beda. Padahal dia bakat di mana gitu kan. Jangan terpengaruh itu. Karena pertemanan itu tidak dipengaruhi dengan ada di satu tempat yang sama gitu kan. Iya. Jadi intinya tetap kita harus berjuang untuk masing-masing ya, Pak. Meskipun punya teman dekat, meskipun punya pacar. Iya, betul. Setuju. Ya juga sih itu teman-teman itu bisa mempengaruhi banget gitu. Apalagi yang ngajak mabal itu kan. Waduh, janganlah. Triknya gini, ada. Gimana? Ada triknya kalau kuliah mau mabal. Biasanya aturan kampus itu 80% kehadiran. Nah, dalam satu semester itu kehadiran itu 16 kali kan? Artinya 80% itu 13 kali kan?
Jadi Nah, tiga kalinya itu ya. ambillah 3 kali itu jatah untuk itu, jatah kalian untuk tidak hadir. Di situ cukup 3 maksimal gitu. Saya punya saudara saya sekarang dulunya dosen, tapi sekarang udah jadi guru. Kebalik dari sini. Kebalik ya. PNS-nya dia guru gitu. Dulunya dosen. Nah, dia kuliahnya gitu 13 pertemuan kan biasanya sebelum UAS itu ada masa apa ya? Seminggu tuh masa apa ya? Sebelum UAS. Oh, masa minggu tenang. Minggu tenang. Jadi minggu tenang 1 minggu kan? Tapi saudara saya dia itu pas minggu tenang itu 3 minggu sebelumnya udah ngambil jatah itu. Jadi 4 minggu berturut-turut dia minggu tenang. Itu masuk UAS gitu. Itu triknya. Curang. Iya, jadi ngambilnya di situ, jangan di awal-awal gitu kan. Jadi itu kenyang tuh. Udah kita dapat jatah 3 minggu, tambah kita dapat 1 minggu tenang gitu kan. 1 bulan kita libur itu nggak ngapa-ngapain. Bulan itu gila. Nah, trik itu tapi jangan diikutin juga. Yang kalau kuliah tuh harus jangan lah. itu mah kenakalan kita masa lalu gitu. Kenakalan mahasiswa luring gitu kan. Nah, kalau sekarang kenakalannya matiin video. Atau sekarang ini ada triknya yang bikin video loop itu loh, kayak GIF gitu. Oh, gerak-gerak gitu ya. Gitu aja, jadi gerak gitu. Jadi kayak seolah-olah terus dijadiin foto profil gitu. Iya benar. Oh, memperhatikan padahal lagi main game atau makan atau tidur lah, janganlah gitu ya. Kuliah itu penting gitu, segimanapun beratnya kuliah itu penting. Tapi kuliah bukan satu-satunya jalan. Kuliah yang sedang kuliah, kalian harus mengedepankan kuliah kalian itu seenggaknya jadi modal dasar kalian untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya gitu. Karena masa kuliah itu simulasi lah ya, simulasi kehidupannya sebenarnya gitu. Karena kehidupannya sebenarnya itu dimulai setelah Anda semua lulus kuliah gitu kan. Beda lah gitu, beda nanti juga kaget, nanti juga tahu gitulah. Jadi berapapun IPK Anda, tetap lulus kuliah Anda nganggur. Betul. Yang mempengaruhi kalian sukses kerja atau enggaknya itu bukan kuliahnya, bukan IPK-nya, tapi bagaimana niat kalian untuk mencari kerja gitu. Bagaimana bagaimana usaha kalian untuk mencari kerja itu sendiri gitu. Jadi pengusaha pun kerja gitu kan, bukan berarti kalian harus melamar ke sana ke sini. Berusaha untuk menghidupi diri sendiri pun itu yang namanya kerja gitu. Itu sih yang paling berat gitu. Jadi kuliah itu sebetulnya untuk orang-orang yang udah lulus itu hal yang mudah ya. Ada pengen lagi kuliah, mending masa kuliah gitu kan. Ya benar sih. Secara sosial kuliah emang, kalau ada yang bilang masa SMA masa paling indah ya, kalau saya enggak. Masa kuliah masa paling indah. Kalau saya pribadi gitu. Ya, setuju. Ya, karena kuliah itu tidak ada aturan terikat kita harus kuliah, harus belajar istilahnya. Nah, jadi di luar juga kita bebas gitu. Kalau kuliah itu mau kuliah kayak mau enggak kayak mau masuk kelas mau enggak terserah. Nah, itu kita belajar dari situ. Kalau masa SMA itu kan berarti masa-masa masih diatur gitu kan. Dan saya rasa tidak ada aturan yang menyenangkan. Masih atur. Ya. Jadi masa kuliah lah menyenangkan itu. Ya, walaupun teman-teman nanti menunda kuliah, ya, kalau saya pribadi tututlah ilmu setinggi mungkin, itu saya setuju. Tapi ilmu tidak hanya di bangku sekolah dan kuliah ya. Ilmu di mana aja lah. Kuliah hanya sebagai formal saja, formal untuk orang-orang tertentu yang menginginkan tujuan tertentu gitu kan. Betul. Nah, itu saja sih sebenarnya. Kuliah itu salah satu jalan gitu. Nah, jujur aja kalau saya dulu udah kaya di umur 15 tahun pun saya nggak sekolah. Misalkan. Baru. Ya itu kan banyak macam-macam lah. Karena orientasinya kan pasti dengan kehidupan kan. Betul. Ada emang uang tidak menentukan segalanya, gitu. Tapi segalanya butuh uang gitu. Kita hidup kan duit. Ya, kita hidup di zaman di mana uang itu menentukan banyak hal. Meskipun tidak menentukan semua hal gitu. Nah, itulah alasan kenapa ada yang namanya VIP, ada yang VVIP. Artinya lu bayar mahal dapat enak gitu. Bener kan? VIP itu kan. Berbanding lurus dengan pelayanan ya.
Nah, iya. Tapi kuliah nggak ada. Anda orang kaya, Anda orang anak pejabat, kuliah semuanya sama. Kalau Anda nggak masuk, Anda ya sudah. Ini jadi ingat obrolan ini dosen saya dulu waktu kuliah. Dia udah dokter. Dia bilang gini, kalian itu bodoh, kata ini bercanda ya. Kalian itu bodoh. Kenapa bodoh? Bayar mahal-mahal, disuruh datang ke kampus, dikasih tugas, dimarahi pula, tapi Anda tetap membayar orang yang memarahi Anda. Kita pikir-pikir, oh iya juga ya. Kalau itu ibarat ini rumah makan, Anda masak sendiri, Anda bayar. Tapi yang makan orang lain. Yang enak orang lain. Harusnya Anda tinggal duduk di restoran, Anda makan. Kok ini ya? Kita duduk di restoran, kita masak sendiri. Tapi itu hanya bercandaan lah. Gitu. Ya. Itu semua tugas, semua teguran itu adalah hal yang diperlukan untuk menempa kita menjadi orang yang lebih baik. Saya yakin itu sekarang gitu. Saya tahu itu sekarang gitu karena setelah jadi pendidik terutama gitu, akhirnya kita tahu ya apa maksud para dosen menjadi sangat ketat gitu. Apa maksudnya buku dilempar? Wow. Apa maksudnya Anda dipelototin dan sebagainya? Apa maksudnya silakan tutup pintunya dari luar? Itu mantap sekali tuh. Saya keingetan itu satu. Saya ingat kuliah dulu di sport hall, kan ada tribun pinggirnya kan? Kita semua sudah datang. Semuanya sudah datang, dosen belum datang. Kita duduk di tribun kan? Di tribun yang namanya nunggu dosen baru kita turun kan gitu. Teman saya ada satu orang, dia udah di bawah. Duduk kayak di bawah. Tapi yang lain saya ingat cuma satu orang duduk di bawah. Dosen datang. Kita yang duduk di tribun dianggap tidak hadir, yang kuliah satu orang di bawah. Wah, kok bisa? Karena Anda tidak siap kuliah, Anda di atas. Ya itu pelajaran itu. Benar sih. Benar. Ya kita kan itu waktunya kuliah, kita harus siap kuliah. Dalam artian kita harus siap di situ di arena kuliah, gitu kan. Kalau tribun kan bukan di arena kuliah kan, itu hanya buat nyimpen baju dan sebagainya. Kalau mahasiswa bukan olahraga mungkin yang satu orang itu dari kelas gitu, yang lain masih di lorong. Nah, dianggapnya gitu. Padahal kan menurut kita di dalam gedung yang sama kan. Betul, masih di lingkungan yang sama. Cuma beda pintu aja, pintu gitu kan. Tapi kita karena di tribun, dia di lapang gitu kan, yang kuliah yang di lapang. Nah itu macam-macam lah banyak. Kalau saya ceritakan tentang pribadi saya selama kuliah dan budaya apa yang ada di fakultas saya gitu, rasanya panjang sekali. Sama kayak kalau kita bahas guru honor, panjang banget. Waduh. Nanti kita bahasnya di lain kesempatan. Saya mau coba undang nanti ya kalau ada kesempatan ya. Harus dong. Lebih harus enak. Kita undang-undang orang-orang yang murid-murid kita yang sudah pada sukses gitu ya. Murid yang udah sukses atau nggak usah yang udah sukses. Murid yang pernah ngalamin diajar sama kita aja gitu. Oh, gitu. Kita bisa berbagi atau orang-orang teman-teman kita yang udah punya nama atau mungkin punya pengalaman yang bisa dibagi untuk pendengar-pendengar kita. Pasti nanti suatu saat kita undang untuk berbagi pengalaman mereka gitu. Karena memang kita masih muda gitu ya. Penampilan mungkin menipu gitu ya. Tapi kita sudah berada di titik di mana orang-orang terdekat kita itu sudah banyak yang sukses gitu. Kayak contohnya murid saya, mungkin murid Pak Karisma juga yang udah jadi pemain Persija, tahu kan? Oh, merek malah. Udah di Persib kan. Udah di Persib gitu kan, atau yang udah jadi teman saya dan Karisma, gitaris kita dulu ingat? Ya, mantap. Artis. Udah jadi gitaris idol, ada yang pokoknya segala macam itu udah ada. Mungkin mereka nanti kita bisa berbagi pengalaman buat mungkin kita. Orang pertama yang kita undang beliau saja ya? Bisa jadi. Ya. Bisa, boleh. Nanti itu viral banget kayaknya. Kita bukan minta cerita skill dia main gitar, skill dia jadi artis, enggak. Dulu di sekolahan gimana? Dulu waktu susah gimana gitu ya. Nah, itu zaman susah motivasi gimana? Itu. Betul. Saya pasti suatu saat kita undang.
Kayaknya sesi mahasiswa ini, sesi pengalaman menjadi mahasiswa ini, kayaknya nanti suatu saat mungkin kita akan lanjut lagi, tapi untuk kesempatan kali ini kayaknya cukup sampai di sini dulu aja. Nanti lagi kita akan membahas hal-hal lain yang pastinya lebih menarik, lebih bermanfaat untuk kita bahas, dan mungkin suatu saat nanti seperti kita janjikan nanti akan kita undang orang-orang yang bisa berbagi pengalaman di podcast kita kali ini. Oke, gitu aja kali ya bro ya. Yuk. Jadi cukup sekian sampai di sini. Terima kasih. Oh ya bentar. Itu kita upload videonya, terus kita rencana juga mau ada live IG gitu biar kita ngobrol langsung. Itu gimana tuh? Iya. Ya pasti kalian tetap bisa ngedengerin podcast kita di YouTube, namanya Paradigma. Paradigma pakai Q bukan pakai G ya, Paradigma, karena ada singkatan tersendiri yang giveaway untuk yang tahu itu artinya singkatannya apa. Giveaway-nya sus coklat aja nanti saya kasih. Ya, sama di Spotify. Di Paradigma Podcast di YouTube dan di Spotify juga ada. Nanti kita juga akan live IG untuk ngebahas hal-hal dan berinteraksi dengan orang-orang. Jadi kalian bisa nanya langsung tentang apapun yang kita bisa bahas, hal-hal yang menarik, hal-hal yang bisa kita bawa ketawa, bawa manfaatnya, kita bisa ambil manfaatnya dan pengalamannya. Oke, gitu aja kali ya untuk kali ini. Ketemu lagi lain kesempatan. Ciao, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.